Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Hati yang Bicara, tempat di mana kita mendengar suara hati yang selama ini kita abaikan. Pernah gak sih kamu merasa hidupmu tiba-tiba berubah? Yang dulu tenang, tiba-tiba jadi kacau. Yang dulu lancar, tiba-tiba seret. Yang dulu penuh senyum, tiba-tiba penuh air mata. Aku pernah ada di titik di mana aku berpikir, ya Allah, kenapa semuanya terasa sangat berat? Tapi disitulah aku belajar. Kadang, ujian yang paling menyakitkan justru yang paling menyelamatkan. Aku masih ingat masa-masa itu, saat semua terasa hancur. Usaha gagal, uang habis, orang yang aku percaya pergi, dan aku benar-benar merasa sendirian. Malam-malam aku menangis, bertanya dalam hati, ya Allah, kenapa semua harus terjadi bersamaan? Tapi lambat laun aku sadar, kalau semua itu bukan kebetulan. Allah memang sedang mengambil sesuatu, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Karena kalau saja waktu itu aku tidak jatuh, mungkin aku tidak akan pernah berlutut dan bersujud di hadapan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan dan berkata kepada kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji. Ternyata, ujian itu bukan tanda Allah benci, tapi bukti bahwa Allah masih perhatian. Karena kalau Allah tidak peduli, mungkin Ia akan biarkan kita larut dalam kesenangan yang menyesatkan. Aku pernah merasa sangat gagal. Semua rencana di hidupku seperti berantakan. Tapi, di titik itulah aku mulai mengenal makna tawakal. Aku berhenti mengandalkan manusia. Aku berhenti menyalahkan keadaan. Aku hanya diam dan berbicara kepada Allah. Ya Allah, aku lemah. Tapi aku tahu Engkau kuat. Ambil alih semuanya. Dan dari situ, perlahan Allah ubah segalanya. Aku mulai mendapat ide usaha baru, bertemu orang-orang baik, bahkan hatiku mulai tenang, meski keadaan belum berubah banyak. Dari situ, aku belajar satu hal. Kadang Allah meruntuhkan sesuatu bukan untuk menghancurkan kita, tapi supaya kita bisa membangun kembali dengan fondasi yang lebih kuat dan lebih beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, setiap ujian yang datang itu sudah diukur dengan cinta. Kalau Allah kasih ujian seberat itu, berarti Dia tahu kita sanggup menjalaninya. Sekarang aku sadar,
Kalau dulu aku gak jatuh, aku mungkin gak akan pernah mengenal makna sabar. Kalau aku gak pernah kehilangan, mungkin aku juga gak tahu arti bersyukur. Dan kalau aku gak pernah diuji, mungkin aku gak akan pernah kembali kepada Allah. Jadi, hari ini, kalau kamu sedang dalam masa yang sulit, jangan buru-buru berprasangka buruk kepada Allah. Bisa jadi, justru dari masalah itulah kamu diselamatkan dari arah yang tak kamu duga. Terkadang, kehilangan seseorang membuatmu menemukan dirimu sendiri. Kadang, kehilangan harta membuatmu menemukan makna hidup yang sebenarnya. Dan terkadang, sakit hati adalah pintu pertama menuju hidayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridoan. Dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Teman-teman, jangan takut menghadapi ujian hidup. Karena di balik setiap luka, ada cinta Allah yang sedang bekerja diam-diam. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi suatu hari kamu akan tersenyum dan berkata, "Ternyata ini caranya Allah untuk menyelamatkanku." Jadi jangan pernah menyerah. Tetaplah sabar, tetaplah percaya, karena Allah gak pernah meninggalkan hamba yang bersujud di hadapannya. Mari kita tutup podcast ini dengan berdoa. Ya Allah, jika hari ini ada hati yang sedang diuji, tenangkanlah. Jadikan setiap air mata sebagai penghapus dosa, dan setiap luka sebagai jalan menuju cahaya. Ya Allah, jangan biarkan kami menyerah di tengah perjalanan. Genggam tangan kami ketika kami lemah. Peluk hati kami dengan rahmat-Mu, dan jadikan ujian ini sebagai jalan untuk kembali kepadamu. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Hati yang Bicara. Ingatlah teman-teman, kadang Allah menghancurkan rencanamu hanya untuk menyelamatkan hatimu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.